Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP dari server ke klien pada topologi tree. Yang video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Andri. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yusuf Afandi, NIM 4118033 dari kelas B. Jadi kita akan membuat sebuah topologinya terlebih dahulu, dan nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti ini, itu topologi tree, di mana nanti ada dua buah router. Nanti jadi kita akan menyambungkan dua buah jaringan yang berbeda, di mana jaringan satunya itu ada server dan jaringan yang satunya itu terdapat access point atau hotspot. Ini kita akan menyusun dulu seperti gambar tadi. Kita ambil router, kita membutuhkan dua buah router ya. Jadi saya menggunakan router yang tipe biasa. Setelah itu kita pasang switch. Kita membutuhkan dua buah switch untuk jaringan A dan satu switch untuk jaringan B. Setelah itu access point untuk jaringan A. Setelah itu kita ambil server untuk jaringan B. Ya mungkin akan saya skip ya, nanti bisa Anda lihat saja. Ini tinggal menambahkan komputer. Jadi di jaringan A ini akan kita menggunakan komputer 8 buah, di jaringan B ini akan kita gunakan komputer 6 buah, sedangkan untuk access point sendiri kita menggunakan 4 laptop. Baik, jika sudah tersusun seperti ini, kita akan pasang kabelnya untuk menghubungkan. Jadi untuk antara satu hardware ke hardware yang sama itu kita akan menggunakan kabel crossover. Kita pasnya dari 0, kita sambungkan ke 0 juga. Antara router ke router pakai crossover, dan juga router ke access point kita juga menggunakan crossover. Sedangkan untuk router ke switch, karena sudah berbeda hardware, jadi kita akan menggunakan kabel straight drop. Begitu juga switch ke PC nantinya, ataupun server ke switch. Nah, ini kita akan menggunakan kabel straight drop. Baik, mungkin bisa Anda lihat ya prosesnya. Ya kan, saya skip saja, langsung saja ya. Ini juga sama seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan melakukan setting. Ini kenapa kok masih merah? Itu ya karena kita belum menyetingnya, belum kita aktifkan. Jadi kita akan setting dulu dari router yang awal. Konfigurasi, kita beri nama router A ya.
Nah itu fase Ethernet. Nah kan belum aktif, kita aktifkan dulu Ethernet 0 yang menyambung antara router dengan router. Kita kasih IP address-nya 192.168.0.1. Untuk subnet masknya, karena kita hanya ingin 2 jaringan, jadi kita menggunakan /30, dimana 252 ya, berarti kita setting yang fast Ethernet 01 ke access point, yang terhubung ke access point-nya. Kita aktifkan dulu, lalu IP address 192.168 terus 10.1. Ini akan menjadi gateway-nya tadi. Untuk subnet masknya, karena kita membutuhkan 4 laptop, jadi kita hanya menggunakan /29 saja, dimana jumlah maksimal hostnya adalah 6, dan subnet masknya itu menjadi 248. Selanjutnya ke Ethernet 0/0 yang menyambung ke switch A. Jadi kita aktifkan dulu. Setelah itu kita isi alamat IP address 192.168.11.1. Subnet masknya, karena kita di sini membutuhkan 8 PC, berarti kalau memakai /29 tidak memungkinkan, jadi kita akan menggunakan /28, dimana jumlah host maksimalnya bisa 14, sehingga apabila /28 subnet masknya menjadi 240. Nah kan sudah hijau. Tapi kenapa router kok masih merah? Itu karena router B belum kita konfigurasi. Nah sekarang kita konfigurasi switch terlebih dahulu. Kita ganti namanya menjadi switch A. Nah di switch A, access point-nya kita ganti access point hotspot lab. Begitu juga SSID-nya kita akan ganti dari default menjadi hotspot lab. Disable saja, tidak usah pakai passwordnya. Dengan router B belum diaktifkan, di router B belum di on tadi, seperti tadi. Nanti juga kita akan konfigurasi RIP. Kita ganti dulu. Sekarang kita konfigurasi router B, kita ganti B, router B, terus Ethernetnya kita aktifkan dulu 2168.0.2. subnet masknya sama dengan
router A 252. Setelah itu fase Ethernet 0/1 itu yang terhubung ke switch B. Ya, jadi 192.168.12.1 subnet masknya, karena kita terhubung ke 6 PC dan juga server, jadi tidak bisa menggunakan /29, jadi kita harus menggunakan /28. Jadi subnet masknya menjadi 240 ya. Nah, sudah hijau ya. Tapi belum bisa tracking tukang data karena belum kita setting RIP nya. Switch 1 kita ganti dulu menjadi switch B. Switch B kita konfigurasi server datanya statik, kita ganti menjadi server data. Gateway-nya jalannya ya ke router. Untuk fase internet aktifkan statik, alamat dari server data itu sendiri di (192.168.12.2). subnet masknya sama seperti tadi 240. DHCP, nah ini perlu, nah ini DHCP yang akan kita gunakan nanti, yang akan memberikan IP otomatis ke PC klien dan saling menghubungkan antara PC satu dengan yang lainnya. 12.0 ya. Ini biarkan saja 12.0. Sudah semua sambungan antar kabel. Sekarang kita beralih dulu ke access point. Jadi kita akan konfigurasi laptop fisikalnya dulu. Ini laptop itu yang masih bawaan, belum terpasang oleh wifi card. Jadi kita akan mengganti dulu LAN card dengan wifi card. Caranya yaitu dimatikan dulu, lantas diganti dengan wifi card. Nah, seperti ini. Lalu kita aktifkan lagi. Setelah itu kita konekkan ke hotspot lab.
desktop, lalu itu connect, kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul hotspot lab. Kita connect. Berarti bila sudah ada sinyal itu berarti sudah terhubung ke access point hotspot lab. Jadi tinggal lakukan hal yang sama seperti laptop 3. Nah, jika sudah semua, lantas kita akan mencoba cek DHCP dari setiap jaringan. Jadi pertama kita akan dari switch A dulu ya. Kita lihat PC 1 DHCP ya, gateway-nya sudah sesuai ya dengan yang kita setting tadi. Kita lihat IP konfigurasi ya, PC 1 mendapatkan alamat 11.6 dengan gateway yang sesuai dan subnet mask yang sesuai. Lalu kita akan ping coba 192.168.11.6. Ya, sudah ya. Lalu kita akan coba ping ke gateway 11.1. Kita coba. Nah, berarti kita sudah terhubung ke gateway-nya seperti ini. Kita coba ke PC yang lain, PC 0. Kita coba ya, gateway-nya sudah sesuai, sudah otomatis terisi. Lalu desktop, kita lihat IP konfigurasinya ya, ternyata PC 0 mendapatkan IP address 11.5 dengan subnet mask sesuai 240, dengan default gateway-nya sama ya seperti yang tadi 11.1. Jadi ini sudah sesuai semua. Nah, setelah itu kita coba untuk lakukan ping. Pertama kita akan ping ke alamat laptop itu sendiri ya, terkonfirmasi atau tidak. Jadi 192.168.11.5 ya, ternyata sudah terkonfirmasi. Setelah itu kita akan lakukan ping ke default gateway, juga sudah terhubung. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk ping ke PC 1 ya. Nah, gunanya DHCP server seperti ini kan agar mempermudah saling sharing data, yaitu komputer satu ke yang lainnya itu saling terhubung. Ya, selain DHCP server juga topologi tree gunanya juga seperti ini. DHCP server itu memberikan alamatnya otomatis, sedangkan topologi tree itu mempermudah agar laptop satu dengan yang lainnya bisa saling bertukar data. Nah, ini sudah terhubung kan antara PC 0 ke PC 1, sudah terhubung berarti. PC dan untuk PC berikutnya silakan lakukan hal yang sama. Sebelum sudah langsung kita lihat DHCP-nya sudah sesuai ya, 192.168.10.1. Kita lihat IP konfigurasinya ya, DHCP-nya sudah sesuai. Laptop 1 menerima IP address 10.6
gateway-nya sesuai, subnetnya sesuai, terus kita coba untuk ping. Pertama kita akan ping gateway-nya dulu. 192.168.10.1. Nah, sudah berhasil, sudah tersambung ke gateway. Setelah itu kita akan ping alamat laptop itu sendiri. ya sudah tersambung juga. Setelah itu kita lihat laptop 3 ya, kita lihat konfigurasinya, DHCP sesuai, desktop konfigurasinya. Laptop 3 mendapat IP address 10.3. Nah, setelah itu kita ping gateway-nya dulu ya, 10.1 sudah tersambung. Setelah itu kita ping alamatnya. Nah, sudah tersambung. Kita akan coba untuk ping ke alamat 1, tersambung atau tidak. Kita coba 10.6. Ya, berarti sudah tersambung antara laptop 1 dan laptop 3. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengetes koneksi dari laptop ke PC yang terhubung di router A. Itu satu jaringan, harusnya bisa terhubung. Kita coba PC 3 ya. Gateway titik 1 ya, sudah terhubung ke gateway switch A. PC 3, kita lihat IP address-nya, IP address 11.3. Nah, setelah itu kita coba untuk ping 11.3. laptop 3 ke PC 3, coba kita terhubung atau tidak. Nah, ternyata terhubung. Sudah terhubung, berarti jaringan terhubung, itu tandanya jaringan A berarti sudah selesai. Sekarang kita ke jaringan B. Visi 9 ya. Visi 9 kita lihat IP konfigurasinya mendapat alamat 12.3. Kita ping. Kita ping ke alamatnya lebih dahulu. Sudah terhubung, di alamatnya valid. Setelah itu ke gateway-nya juga sudah terhubung 12.1 ya. Nah, ini kenapa gateway di sini 0? Itu karena sudah terwakilkan oleh server data. Jadi bedanya jaringan A dan B itu seperti itu, karena server data. Jadi gateway-nya itu sudah disaring dulu di server data. Jadi sekarang kita akan menggunakan RIP. RIP routing. Titik 1.
252 sesuai dengan slash yang tadi ya. Kita add, sudah. Beralih ke router B, RIP. Kita masukkan alamat router B 168.0.2. Kita sama, bedanya networknya di atas 02, nanti next hubnya 01 ya. Sekian saja video dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf, entah itu dari suara atau keterangan yang kurang jelas, atau mungkin gangguan dari suara-suara yang lain. Jadi saya harap maklumnya, karena saya juga berada di pesantren jadi rame. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.